Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam renungan pada malam hari ini. Adapun renungan pada malam hari ini kita baca di dalam 2 Korintus 13 ayat 1-4. Sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu tetap hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara membaca firman Tuhan kita pada malam hari ini. 2 Korintus 13 ayat 1-4, demikian bunyinya. Nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatangan kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Tema pada malam hari ini adalah dalam kelemahan kuasa Allah dinyatakan. Mengapa Rasul Paulus sampai datang ketiga kali kepada jemaat di Korintus? Kedatangan yang pertama, Rasul Paulus dalam jemaat Korintus adalah membangun jemaat. Dan ia tinggal cukup lama pada waktu pertama itu, yaitu selama 1 tahun 6 bulan. Itu dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Kemudian dia datang lagi pada kunjungan kedua. Tapi kunjungan kedua itu sangat singkat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga latar belakang inilah maka Rasul Paulus ingin berkunjung dan dia kerinduan untuk jemaat Korintus datang ketiga kali. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dia datang untuk menguatkan dalam kelemahan iman. Seseorang mengalami kelemahan karena kadangkala tidak ada pemimpin atau mungkin pemimpinnya sedang lemah. Nah, maka dia katakan waktu Kristus juga dalam kelemahan, dalam petik lemah secara fisik, tapi ada kuasa Allah dinyatakan. Apa buktinya? Waktu dia disalibkan, kemudian dia mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Ada kuasa Allah dinyatakan. Rasul Paulus dalam kelemahan mungkin secara fisik, tetapi Injil terus dikobarkan. Dan itulah tujuan Rasul Paulus datang kepada jemaat di Korintus yang ketiga kali. Bagaimana dalam kelemahan supaya orang tetap kuat. Kenapa? Ada kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masa kondisi yang sekarang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam pandemi COVID-19 ini, mungkin kita sedang lemah. Kenapa? Melihat orang-orang sudah banyak yang meninggal. Baik dari masyarakat yang biasa, bahkan mungkin dari para medis dan para dokter, dan juga para pejabat pemerintah dan pejabat negara. Sudah ada yang meninggal. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, dalam kelemahan mungkin kita sedang khawatir, tapi Allah punya kuasa. Oleh sebab itu, jangan pernah kita lemah. Bagaimana cara kita tetap kuat? Kita minta pertolongan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, sehingga memampukan kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun kondisi yang ada, kita tetap berserah kepada Tuhan Yesus, dan kita berdoa dan memohon dan tetap menjaga kesehatan dengan lebih baik. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari, jangan kita pernah lemah. Dalam kelemahan apapun, kita yakin percaya di dalam Tuhan ada kuasa. Ada kuasa Allah akan dinyatakan. Ada suatu Allah rencana yang luar biasa terhadap dunia, Indonesia, bahkan mungkin dimanapun kita berada. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita dalam kelemahan, kita dikuatkan.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang pada malam hari ini, di mana Rasul Paulus datang kepada jemaat Korintus untuk menguatkan dalam kelemahan ada kuasa Allah dinyatakan. Walaupun kau lemah secara fisik pada waktu engkau menderita, tetapi ada kuasa Allah dinyatakan dan bangkit dan naik ke surga, dan Roh Kudus-Mu berkuasa terhadap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami tetap kuat di dalam kuasa dan lindungan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.